Rasa. Kampung adat ini berada di wilayah Sinarasa, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Lamanya perjalanan ke Kampung Cipta Rasa ini dapat ditempuh sekitar 5 jam perjalanan dari ibu kota Jakarta. Namun, di sekitar kampung adat ini, kita dapat menghilangkan lelah dan bersantai dengan keindahan dan pesona alamnya yang masih terawat dengan sangat baik. Di kampung adat Cipta Rasa ini, masyarakat adat menganut paham saling menghormati dan menghargai, juga saling gotong royong. Sehingga masyarakat adat Cipta Rasa sering kedatangan pengunjung, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Budaya yang dilestarikan kampung adat ialah untuk tidak memperjualbelikan beras. Biasanya setiap kali panen mereka memasukkan hasil panen ke dalam luit atau yang dinamakan lumbung padi yang dimiliki masing-masing masyarakat adat Cipta Rasa. Luit ini sendiri dapat menampung hingga beberapa ton padi yang sudah dipanen. Nawi aya latar belakang sejarahnya tuh Pak. Kunaon misalnya ketika ini ngajual belikan beas di Cipta Rasa. Dulu gitu, turun temurun gitu ada tekan mah. Kawalat itu kedama, anu sasar, bagi ayah. Lepas jangan kita, gitu ya. Entah kita gampang oh jadi dia ngirinya gitu. Pak upami beas nawai kitanya sakral, katanya gak ada nilai sakral. Kumaha namun sawahna upamina orang kita galuh biasa tuh. Biasa wae pada misalnya kalau ke sawah biasa wae. Seorang dia misalkan iya peserin tah iya diical dengan mesin namanya iya gitu wae selain lagi segitu. Dan anu terbiasa mutlak mah beasna. Kita salahna malah ada masalah. Masalah lah nama. Tapi tos habis panen tapi masih kena parean mah teu meunang. Soalnya masih kena pare. Gimana? Tantut sayeuna katanya tos beres panen. Malah. Misal bari misal sawah ieu, bari meser itu. Lebih luas. Lamahan itu ternyata apa? Ari ayeuna mah tos dipanen. Pemene parean kene mah teu kenging atuh. Kawalat oge eta mah. Gitu. Masih aya parean kene mun urang. Ternyata bisa oge ngan urang tong ijab kabul. Upami misalkan nanti Pak aya nu ngalanggar teras gitu kayak nu kawalat tadi umpamana teu damang gitu nya sakit. Ngalandongan anak kumaha Pak? Eta ngalandongan anak aduh tumada wae eta kasepuh urang. Punten abdi terus melanggar abdi. Tah tidak ayeuna kapayan abdi moal deui. Tobat gitu ya, seperti itu. Membersihkan. Ataupun saya misalkan ya, gini tak keperluan ratu. Nah, jual beas kan malah nyahon dia warga tetangga wah. Kan abdi we melaksanakan sing teu nyahon ge dulu ya musibah terjadi di diri urang gitu. Ya, musibah dulu baru biasanya gitu. Kalau dia ada tuh seperti itu. Kan abdi itu nyata itu dia ada itu bukti nyata. Bukan cerita lagi fakta itu. Bagi warga adat ya. Karena tadi tidak boleh. Upami dibarterkeun biasa ente Pak? Dibarterkeun teh ditukar. Misalnya abdi gaduh beas ditukar sama cau jadi anu abdi beas jadi anu sanes gitu jadi anu dibarterkeun gitu. Biasa lah. Biasa. Urang akan terjadi cau. Gaduhna cau ditukar. Biasa. Upami di diri ical beas akan terbiasa. Upami ical cau doang, ical cau karena Para wisatawan dapat mempelajari budaya yang masih diterapkan di kesepuhan ataupun hanya sekedar berlibur saja. Selain itu, juga dikenal dengan sarana edukasi tentang pertanian dan budaya Sunda.
Masyarakat adat di sini mempunyai struktur kepengurusan adat yang dipimpin oleh ketua adat yang dikenal Abah. Pak, Ya, bahwa hukum itu tidak bisa dilepaskan dengan filsafat. Nah, ini berbicara mengenai hukum adat, khususnya mengenai larangan terhadap jual beli padi. Apakah yang dapat kita pelajari? Apakah nilai-nilai filsafat daripada larangan itu? Nilai-nilai filosofi. Nilai-nilai filosofis. Jadi gini, kalau kami mungkin salah satu masyarakat di agraris atau pertanian, pada umumnya kalau masyarakat orang Sunda itu hidupnya itu bekalnya itu dari padi atau nasi. Makanya ada apa, jadi makanan pokok. Hampir semua Tatar Sunda makanan pokok itu padi. Sampai ada istilah belum makan nasi itu belum makan. Jadi intinya sebetulnya tuh makanan pokok inilah yang menjadi bekal untuk kehidupan kami, menjadi bekal awal untuk penghidupan dan kehidupan. Makanya kita memperlakukan padi itu seperti halnya diri kita. Jadi padi tidak bisa tumbuh liar, dia memerlukan yang mengurus juga, dan kita juga perlu makan juga yang menjadi makanan pokok itu beras atau padi atau nasi tadi itu, dan nasi itu dari beras. Nah, jadi hal itulah menjadi saling sharing keterikatan antara manusia dengan yang memberi, kita menyebutnya Sri dan Pohacinya. Masyarakat adat di Kasepuhan ini memiliki struktur masyarakat adat yang terdiri dari kepala adat, baris kolot, rorokan, dan lain sebagainya, sehingga dapat mempertahankan dan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan adat kepada anak-anak di kampung Cipta Rasa. Kalau gini, kalau tadi itu kita ya mengaku itu hukum itu ada 3, Sara, Nagara, Mokaha. Kalau Sara itu hukum agama, itu biasanya dipakainya tuh hukumnya tuh pernikahan atau kematian. Nah, itu kita masih menggunakan hukum agama. Kalau negara yaitu selama masih administratif kepemerintahan desa, kita mengikuti NKRI undang-undang nasional yang sudah ditetapkan oleh negara. Nah, yang ketiga ini hukum adat. Hukum adat itu tidak ada catatan atau tulisan yang spesifik, hanya sebatas amanat dari leluhur. Namanya ya ada pepatah dari leluhur kalau larangan atau mana yang boleh, mana yang tidak boleh, hanya sebatas itu. Didasari merenku nanti besok bahasa kurang Pamali ya, dasar. hanya sebatas itu. Dasar. Jadi cukup pamali, udah selesai. Ya, nah, sanksinya apa? Kalau hukum agama mungkin ya adalah gitu, masih berkaitan dengan pemerintah, terus dengan ya langsung ke Tuhannya. Nah, kalau negara juga masih jelas undang-undangnya seperti ini, pidana, perdata. Nah, kalau hukum adat, siapa yang melanggar itu yang dia yang wah ya tadi itu ada karma atau koalat atau kebendon, pamali. Kampung adat Cipta Rasa adalah kampung dengan ketahanan pangan yang luar biasa. Ketersediaan pangan di kampung ini dapat bertahan hingga puluhan tahun. Keberhasilan ketahanan pangan di Cipta Rasa adalah hasil dari keefektifan hukum adat yang melekat dalam kehidupan masyarakat, yang mana masyarakat Cipta Rasa menggunakan tradisi dalam aktivitas pertanian dan dikuatkan dengan sanksi adat yang disebut dengan kawalan. Indonesia sebagai negara agraris memiliki lahan pertanian yang luas dan sumber daya manusia yang melimpah. Sangat disayangkan, masih seringkali tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Karena itu, seringkali mengimpor beras dari luar negeri untuk dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Kelangkaan beras di sisi lain juga menghimpit masyarakat, karena
harganya yang melambung tinggi. Sudah semestinya pemerintah membuka mata untuk melihat apakah inti masalah dari persoalan ketahanan pangan di negeri ini. Manajemen pangan di Kampung Cipta Rasa dapat dijadikan referensi bagi pemerintah untuk dapat menguatkan ketahanan pangan di Indonesia.